Saya memohon sedikit Pak ya Guru, sekitar 5 menit gitu ya. Mungkin untuk penguatan aja sih ya Guru, dari kalimat-kalimat atau rasa yang mungkin Ayah Guru bisa refleksikan sedikit aja untuk pemaknaan kepergian ini. Mungkin tadi di awal sudah gitu, tapi mungkin memohon untuk diakhiri dengan beberapa kalimat cahaya gitu ya, yang mungkin ini bisa menguatkan kita. Mangga Ayah Guru, punten. Baik para sahabat. Tadi ketika kita membaca Al-Fatihah, di batin yang terdalam, kita memasuki dimensi welas asih. Kita tadi melampaui semua kesadaran fisik yang melekat pada ruang dan waktu. Kemudian kita memasuki fase FOS, kalau dalam bahasanya David Hawkins. Jadi kita memasuki fase power, dan akhirnya kita memasuki yang disebut dengan fase welas asih. Ketika memasuki fase welas asih, maka kita melampaui sebuah konstanta alam yang disebut dengan kecepatan cahaya. Dan bagi para sahabat yang sudah tahu ilmunya, sudah sampai di situ, sebenarnya tadi pada saat kita hening, kemudian dilanjutkan dengan tahan nafas, dan pada saat membaca Al-Fatihah, saya tadi sedang mengajak kita untuk memasuki alam cahaya di atas cahaya, yang melampaui konstanta alam. Karena E sama MC kuadrat, itu energi ini tidak bisa diubah dengan cara mengubah massa. Yang harus diubah adalah konstanta alam harus dilampaui. C kuadratnya harus dilampaui. Dan begitu C kuadrat dilampaui, kita akan memasuki E sama dengan H kali F. Konstanta alam dikalikan frekuensi. Makanya kalau kita belajar teorinya ada Jude Vansa, ketika seseorang masih di kemelekatan materi, maka gelombangnya itu datar. Dia tidak punya puncak gelombang, tidak punya dasar gelombang. Tetapi ketika seseorang masuki dimensi welas asih, apalagi keterhubungan, apalagi yang disebut dengan joy, ya, cinta kasih, sudah lepas kita, sudah tidak ada kebencian, tidak ada penghakiman, ya, maka kita akan melihat bahwa gelombang kita itu, ya, gelombang kita ini, gelombang pikiran dan rasa kita itu sudah sangat banyak frekuensinya, sehingga puncak dan dasar gelombang itu semakin padat. Itulah pentingnya kita selalu menjaga kesadaran. Jadi sebetulnya ada kalimat penting. Kita harus bisa mati dalam keadaan la ilaha illallah. Nah ini, mati dalam keadaan la ilaha illallah dipahami secara dangkal, diapalkan aja dari sekarang. Supaya saat mati kita bisa la ilaha illallah. Padahal mati dalam keadaan la ilaha illallah bukan mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi kita hidup sekarang dengan la ilaha illallah. Kalau kita hidup sekarang dengan la ilaha illallah, maka kita akan mati dalam keadaan la ilaha illallah. Bagaimana hidup dengan la ilaha illallah? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Yang mana sih yang bukan Dia? Ketika kita melihat semuanya adalah Dia, selesai. Itu yang akan menguatkan kita. Ilusi keterpisahan tidak ada. Bahkan kita tidak merasa sebagai satu. Tapi kita merasa sebagai satu kesatuan. Oneness. Kita bukan sebagai unity. Tapi kita sebagai the whole. Kita merasa keseluruhan. Itu yang disebut dengan tauhid. Tauhid itu sebetulnya bukan ilmu mengesahkan Tuhan. Tapi ilmu mengesah dengan Tuhan. Istilah leluhur kita itu adalah eling lan waspodo. Manunggaling kaulalan Gusti. Sehingga setiap saat, kemanapun kita memalingkan wajah, tidak ada yang kita lihat kecuali wajah. Bahkan pada diri orang-orang yang membenci kita pun kita melihat Dia. Dia sedang mengajari kita untuk belajar welas asih. Pada diri-diri orang yang tidak sabar, kita juga sedang melihat Dia. Dia sedang datang kepada kita mewujud nyata untuk mengajarkan kesabaran.
Pada diri orang yang kegelapan kita juga melihat dia. Dia sedang mengajarkan kita untuk menghadirkan cahaya. Tidak ada yang buruk lagi dalam kehidupan ini bagi mereka yang berkesadaran. Itu yang disebut dengan ketika mati kita harus la ilaha illallah. Bagaimana caranya mati dalam keadaan la ilaha illallah? Hiduplah dengan la ilaha illallah. Nggak usah kita memikirkan kapan kita mati. Tidak usah kita juga memikirkan nanti kalau mati persiapannya apa. Persiapkan kematian dengan mengisi kehidupan seutuh. Sesederhana itu sebetulnya. Cuman karena selama ini kita terparadigma, terkonsepsi, terdoktrin. Ya. Padahal banyak sekali kita menyaksikan kematian. Mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah. Tapi akan mereka kemudian celaka saat kematian tidak mengucapkan itu. Lihat kehidupannya. Kan untuk melihat keberhasilan seseorang saat mati, lihat saat dia hidup. Seberapa bermakna dia dalam kehidupan. Seberapa berguna dalam hidup. Makanya hidup itu cuma dua. Temukan berkah dan temukan makna. Siapa yang menemukan berkah? Dia yang sudah bisa melihat kekuatan positif yang diberikan semesta dalam dirinya. Dan siapa yang bisa menemukan kekuatan positif, dia sudah menemukan cinta. Dan siapa yang bisa menggunakan kekuatan positif, berarti dia sudah bisa mencintai. Ada dua kata yang indah, yang kita sering tidak pahami. Cinta dan mencintai. Cinta adalah kekuatan positif, mencintai berarti memanfaatkan kekuatan positif. Dan siapapun yang sudah memanfaatkan kekuatan positif, berarti dia sudah menghadirkan cahaya. Dan dalam sekejap, semua kegelapan akan hilang. Karena kegelapan itu hanya ketiadaan cahaya saja. Begitu cinta hadir, dan kita bisa mencintai, maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menemukan makna hidup. Bagaimana berkah semesta yang diberikan kepada kita itu setelah ditemukan, bukan hanya untuk diri sendiri. Tapi kita bagikan kepada banyak orang. Lihat Allah yang nyata di dekat kita. Ada istri kita. Ada anak-anak kita. Ada orang tua kita. Ada tetangga kita. Makanya persembahan kepada Allah yang paling tinggi adalah berbuat baik kepada mereka yang nyata di depan kita. Ulurkan tangan kita. Berikan belas asih kepada mereka. Saya sering sekali mengatakan Nabi Musa ditegur sama Allah. Hai Musa, kenapa ketika aku sakit kamu tidak datang menjenguk aku? Dan Musa mengatakan, bagaimana engkau sakit Tuhan? Yang sakit adalah tetanggamu Musa. Dan kalau kamu menjenguk tetanggamu, berarti kamu menjenguk aku. Itulah tingkat penyembahan yang tertinggi kepada Allah. Kepedulian kita kepada sesama. Itulah hidup dengan la ilaha illallah. Maka kita akan mati dalam keadaan la ilaha illallah. Tidak usah dilatih untuk kematian. Latih untuk kehidupan yang berguna dari sekarang. Jadilah orang yang kuat. Karena cinta itu tidak lembek. Cinta itu tidak cengeng. Cinta itu tidak baperan. Kalau kita masih gampang tersinggung. Kalau kita masih mudah berubah dengan apa kata orang tentang diri kita. Kita sebetulnya masih dalam kegelapan. Kita belum kemana-mana selama ini. Kita harus bisa tersenyum setiap saat. Makanya saya sering mengatakan sekolah yang paling tinggi adalah S4. Susah senyum, senang senyum. Apa artinya? Itu kalau kita sudah mewujudkan la ilaha illallah dalam diri kita. La ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah harus ditransformasi menjadi la ilaha illallah. Menjadi la ilaha illa anta. Menjadi la ilaha illa ana. Kita bukan lagi satu percikan cahaya di semesta ini. Begitu kita memasuki medan kuantum, kita akan menjadi samudera. Kita terhubung dengan semuanya. Tidak ada ilusi keterpisahan lagi. Lepas semua rasa takut. Lepas semua rasa khawatir. Lepas semua rasa sedih. Karena semua itu berasal dari ketidakhadiran pikiran kita di saat ini. Present moment. Present moment. Gunakan the power of now setiap saat. Jadikan setiap pekerjaan kita sebagai tujuan. Jangan sebagai langkah untuk mencapai tujuan. Nikmati semua keadaan. Cuci tangan pun bisa menangis. Pipis pun di kamar mandi bisa menangis. Makan pun bisa menangis.
Bahkan di saat itu kita bisa merasakan kehadiran. Bagaimana kita bisa mengeluarkan air kotor dari alat kelamin kita kalau tidak ada nafas? Bagaimana kalau tidak ada dia hadir dalam diri kita? Bukankah dia sedang bekerja membersihkan semua? Kalau kita sadar pada semuanya itu. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Yuk kita belajar. Terus belajar, meningkatkan kesadaran. Terima kasih.